Puji Tuhan. Selamat siang, shalom. Belum semuanya, sekali lagi selamat siang, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Belum semuanya, disenggol kanannya, mungkin habis makan dia lagi ngantuk saudara. Senggol kanan kiri, kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Senggol kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Kasih tahu kanan kiri, kamu beruntung kami duduk sebelahku. Katakan, karena aku pulang pasti diberkati Tuhan. Begitu juga dengan kamu, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saudara, gimana kabarnya? Luar biasa. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas 15. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Lukas 15 ayat 11 sampai 20. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan lagi untuk saya bisa berbicara di depan saudara. Minggu lalu saya tidak hadir karena minggu lalu saya melayani di GBI Gilgal, di gerejanya Pastor Juan Mogi. 4 kali ibadah dan tadi lagu pertama itu lagu dari ciptaan dari istrinya Pastor Juan. Dan saya minggu kemarin setelah khotbah di sana, saya nyanyi lagu Waktu Yang Tepat, saudara. Kita belum masuk di Spotify, belum masuk di Apple Music, cuma di YouTube. Tetapi saudara, waktu saya selesai khotbah saya menyanyikan lagu ini, tak selalu. Saudara tahu seluruh jemaat semua sudah tahu lagunya saudara. Dan saya percaya lagu ini bukan hanya menjadi satu single yang biasa, tetapi saya percaya lewat lagu ini banyak orang akan diberkati. Amin saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang paling dahsyat buat Tuhan yang sudah memberikan lagu ini. Dan doakan untuk live recording dalam waktu dekat. Saya percaya akan menjadi berkat ke semakin banyak orang. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat 11, saudara 12 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-20. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 12. Kata, belum semuanya, 1, 2, 3 kata. Yang bungsu kepada ayahnya apa? Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya, semuanya timbul apa? Bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Aduh kasihan. Tetapi lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Ayat 20 baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan... Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Saya beri judul Tuhan sebagai Bapakku. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 Tuhan. Nah saudara, ini adalah satu firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari seri yang saya sudah mulai 2 minggu yang lalu. Kalau saudara 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan Tuhan sebagai gembalaku. Hari ini bisa ditampilkan di slide. Temanya adalah Tuhan sebagai Bapakku. Saya percaya saudara, setiap kita harusnya mengetahui bahwa kita punya Bapa di surga yang baik. Kasih tahu kanan kiri, Bapamu di surga baik. Siapa di sini percaya kita punya Bapa di surga yang baik, yang bersyukur? Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya berkata dengan saya, Pak Pendeta, Bapa kita di surga oke. Tetapi bukankah 2 minggu yang lalu Pastor menyampaikan tentang Tuhan kita sebagai gembala. Kenapa kok hari ini berubah haluan menjadi seorang bapa yang benar yang mana? Nah saudara, saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan kita tidak pernah dibatasi dengan satu fungsi. Saya menyampaikan Tuhan di setiap musim hidup kita
selalu punya fungsi dan selalu punya cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan kita gak pernah dibatasi dengan satu title, Tuhan kita tidak pernah dibatasi dengan satu fungsi. Karena dia bisa menjadi gembala di saat yang sama, dia juga bisa menjadi seorang bapa. Di saat yang sama dia bisa membimbing dan menuntun kita. Di saat yang sama dia bisa menarik kita sebagai gembala. Tetapi di sisi yang lain dia bisa menjadi seorang bapa yang mengasihi dan memperhatikan kita. Saudara, kalau kita mau ambil contoh yang terbaik seperti saya ini. Nah saudara, saya sekarang berada di atas mimbar ini. Saudara tahu nama saya siapa? Nggak tahu saudara. Aduh kasihan, saya udah khotbah bertahun-tahun di sini saudara. Nama saya namanya siapa saudara? Michael. Ada yang bilang Gunawan itu gundul tapi menawan. Dalam nama Tuhan Yesus saya tolak saudara ya kan. Nah saudara, saya Michael Gunawan, saya sekarang berkhotbah di depan saudara. Di depan berapa ribu orang di rumah di seluruh dunia. Nah sekarang saya Michael Gunawan, fungsi saya sebagai seorang gembala. Fungsi saya adalah seorang pendeta dan pembicara yang sedang berbicara buat saudara semua di sini. Nah tetapi nanti malam waktu saya pulang, pertanyaan saya apakah saya tetap pendeta? Kok ada yang lihat saya sambil bengong gini? Coba jawab saya, kira-kira nanti malam saya pulang tetap pendeta nggak? Ya tetap dong saudara, masa saya pulang berubah jadi penjahat? Kan nggak mungkin. Saya pulang tetap jadi pendeta, tapi fungsi saya bukan lagi pendeta, tapi fungsi saya sebagai suami. Setuju dengan saya? Tidak mungkin saya meskipun seorang pendeta, tidak mungkin di rumah saya sebagai pendeta kepada istri saya. Hello. Waktu istri saya nanti di rumah nanti malam datang sama saya, kok ini tagihan datang. Fungsi saya nggak bisa sebagai gembala karena fungsi saya sebagai gembala saya akan bilang kepada yang nagih bahwa semua hutang kita sudah dibayar lunas oleh kerajaan surga karena salib Kristus yang sudah membebaskan kita. Oh saudara, saya bisa dipanggil ke pengadilan, tidak mungkin. Karena di saat saya pulang meskipun saya seorang pendeta, saya juga berfungsi sebagai seorang suami. Di saat saya datang ke rumah ayah saya, di saat saya datang ke Bapak Pendeta Dr. Samuel Gunawan bersama dengan Ibu Pendeta Lani. Saya datang ke mereka, tidak mungkin saya datang sebagai seorang gembala, tapi saya datang sebagai seorang anak. Di sini menunjukkan bahwa satu pribadi bisa memiliki banyak fungsi. Setuju dengan saya? Begitu juga dengan Tuhan. Yes, dia seorang gembala. Yes, dia seorang gembala yang menuntun kita. Dia seorang gembala yang melindungi kita. Dia seorang gembala yang menarik kita, yang mengkoreksi kita. Tetapi di saat yang sama, dia seorang bapa yang baik. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, dia bapa yang baik. Saudara, setiap kita semua punya seorang bapak dan seorang ibu. Tidak ada kita yang lahir tanpa bapak dan ibu. Tetapi kita tidak bisa memilih siapa bapak dan ibu kita. Puji Tuhan kalau kita mendapatkan seorang bapak yang baik. Saya bersyukur saya dilahirkan di keluarga dengan bapak yang baik. Tetapi tidak sedikit dari kita di ruangan ini. Dari banyak cerita yang disampaikan kepada saya, dari banyak konseling yang saya terima. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak memiliki seorang ayah atau ibu yang baik. Ada seorang jemaat datang kepada saya, dia berkata, Pastor saya kepahitan dengan ayah saya. Karena waktu kecil saya hampir diperkosa oleh ayah saya. Ada beberapa yang datang kepada saya bilang saya kepahitan dengan ayah saya dan ibu saya karena selalu dimaki. Saya tidak pernah baik. Saya tidak pernah cukup, selalu kurang. Ada datang dengan saya dan berkata, beberapa anak muda berkata, Pastor saya tidak pernah merasakan kasih dari orang tua saya. Tidak pernah sekalipun mereka berkata I love you kepada saya. Dan itulah kelemahan kita sebagai orang Indonesia. Kita jarang sekali mengutarakan kasih kita kepada orang-orang sekitar kita. Kalau saya tanya, Pak, kenapa gak pernah bilang I love you ke istri? Jawabannya selalu sama. Dia udah tahu sendiri, gak perlu diomongin. Kita ngomong sama anak, dia udah tahu saya mengasihi dia. Padahal seringkali kita membutuhkan itu. Setuju dengan saya? Yang datang dengan suami, istri, anak. Coba kasih tahu, I love you so much. Ayo, jangan cuma ngeliatin saya, saudara. Ayo, kenapa geli dah? Ayo, I love you. Itu perlu kita budayakan. There's something we need to do. Itu sangat penting sekali. Tapi mungkin kita juga gak bisa menyalahkan orang tua kita. Mungkin kita betul kata, Pastor orang tua saya gak pernah bilang I love you ke saya. Orang tua, papa saya, mama saya gak pernah tunjukkan kasih sayang. Kita gak bisa menyalahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena mungkin dia pun juga gak dapat dari orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya juga tidak pernah memberikan waktu. Tidak pernah memberikan perhatian. Tidak pernah memberikan kata-kata afirmasi kepada dia.
Dan apa yang kita tidak dapat, kita tidak bisa salurkan. Setiap kita di ruangan ini, kita punya orang tua, bukan? Musa berkata dengan saya, Pak Pendeta, orang tua saya baik. Tetapi sebaik-baiknya orang tua pasti ada kelemahan. Abraham seorang bapa yang baik, kita kenal dia sebagai bapa orang apa? Beriman. Tetapi dia membuat sebuah kesalahan. Yaitu dia membuang Ismail untuk mati bersama dengan Hagar. Tidak ada bapa di dunia ini yang sempurna. Sebaik-baiknya bapa atau ibu kita pasti ada buruknya. Tapi satu hal yang saya syukuri, baik saudara punya bapa yang baik, orang tua yang baik maupun orang tua yang buruk. Satu hal yang saya syukuri, kita semua di sini punya satu bapa yang selalu baik, yaitu bapa kita di surga yang selalu menyertai dan selalu ada buat saudara dan saya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Banyak orang-orang hari ini krisis identitas bapa. Banyak orang tidak mengerti kalau kita berdoa Bapa kami di surga, betapa dalam maknanya itu. Karena mereka tidak punya identitas Bapa yang baik di dunia ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini. Menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Ada sifat Bapa kita yang baik, yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui. Untuk kita bisa mengerti kenapa Tuhan melakukan hal-hal tertentu dalam kehidupan kita. Dan itulah khotbah saya hari ini. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan menunjukkan kepada saudara semua. Ada 3 sifat Bapa yang Tuhan Yesus ajarkan lewat perumpamaan ini. Dan 3 sifat ini merupakan perenungan saya tentang kisah ini yang mungkin saudara belum pernah dengar tentang kisah anak terhilang. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan buat saudara hari ini bisa menjadi bekal dan menjadi berkat buat saudara. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara ingin belajar tentang Bapa di surga yang baik? Boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat hari ini. Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama kita buka dalam Lukas 15. Lukas pasalnya ke-15. Ayat yang ke-13. Ada 3 sifat Bapa. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Dan saya percaya ini akan membebaskan saudara. Ini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian sama-sama anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup apa Bapak Ibu Saudara? Berfoya-foya. Nah, dari sini kita bisa belajar satu sifat dari Bapa. Nah, tetapi sebelum saya tunjukkan poinnya, saya mau bertanya dan mengajak saudara untuk merenungkan juga. Kita tahu kisah ini, seorang bapak punya 2 anak, sulung, bungsu. Kita tahu bahwa si bungsu minta kepada ayahnya untuk setengah dari warisannya. Ayahnya masih hidup, anak bungsu ini minta, Pak, setengah warisan, semua warisan yang buat aku minta sekarang. Sekarang saya minta saudara semua merenungkan, tolong bantu saya jawab. Kira-kira kalau saudara jadi bapak ini, dikasih enggak? Pendeta jangan digratisin dong saudara, cuma lihat saya, cuma mentelengi saya. Jangan saudara, ayo tolong dijawab, bantu saya lah saudara, kita interaktif. Pertanyaan saya, kira-kira kalau saudara jadi bapak ini, dikasih enggak warisannya? Saya pun juga enggak akan kasih, kenapa? Karena saya sebagai bapak, yang waras nih. Saya tahu kalau saya kasih sekarang, kalau ini anak masih muda. Dengan semua hal yang dia tidak ketahui. Kalau saya kasih sekarang, pasti hidupnya hancur. Benar dah? Kalau anak saudara umur 17 minta warisan kepada saudara, saudara kasih? Karena saudara tahu konsekuensinya. Wah ini bisa rusak anak ini. Tapi pertanyaan saya, kenapa Bapak ini kasih? Ini Tuhan Yesus lagi gambarin Bapak di surga. Kok bisa Bapak di surga membuat menurut kita dalam tanda kutip keputusan yang salah? Kok dikasih? Ayo, saya berikan poin dulu yang pertama. Sifat Bapak kita adalah yang pertama. Bapak kita di surga selalu merencanakan yang terbaik. Boleh katakan amin saudara? Kasih tahu kanan kiri, rencana Tuhan yang terbaik. Ayo, saya kasih tahu rencana Tuhan yang terbaik. Dari mana? Kita bedah sama-sama. Waktu saya merenungkan tentang Bapak ini, saya menemukan ada beberapa fakta, ikuti saya. 1, Bapak ini pasti kaya.
Setuju dengan saya? Kenapa? Hanya orang kaya yang bisa mempersiapkan warisan buat anaknya. Kalau dia nggak punya apa-apa, nggak mungkin bisa wariskan. Bayangin, bapak ini mempersiapkan setengah warisannya dikasihkan ke anaknya. Artinya tajir banget orang ini. Bukan hanya itu, anaknya nanti dia berkata gini, semua hamba, banyak hamba bapakku di rumah, makannya berlimpah-limpah. Artinya ini orang punya pegawai banyak. Ini orang kaya, punya bisnis yang besar. Setuju dengan saya? Yang kedua, faktanya tentang bapak ini. Dia seseorang yang berhikmat. Kalau dia tidak berhikmat, dia nggak bisa sukses. Karena seringkali kesuksesan tidak tergantung kepintaran di sekolah. Tapi tergantung dari hikmat yang Tuhan berikan. Karena itu saya berdoa setiap saudara di ruangan ini, baik muda maupun saudara sudah senior, saudara semua dikasih hikmat oleh Tuhan. Itu. Dia pasti berhikmat, karena itu dia bisa mengatur begitu banyak hal. Dia bisa membagi warisannya dengan adil. Yang ketiga, bapak ini pasti punya otoritas. Ulangin sama-sama, punya apa saudara? Punya otoritas untuk menentukan dikasih atau tidak. Setuju? Dan ini menunjukkan sifat bapak kita di surga, Tuhan. Satu, Tuhan itu kaya. Apapun yang saudara butuhkan, firman Tuhan berkata Tuhan akan penuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini Tuhan. Tuhan kita berhikmat karena dia sumber hikmat. Dan yang ketiga apa? Dia adalah Tuhan yang punya otoritas atas hidup kita. Dia berhak dan dia berkuasa untuk berkata ya dan tidak. Jadi ini Tuhan. Pertanyaannya kok dikasih? Kenapa seorang yang kaya, seorang yang berhikmat, seorang yang punya otoritas, why would you give your son all that money? When you know he's gonna go on the wrong path. Waktu kita tahu bahwa anak ini pasti dia buat keputusan yang salah. Pertanyaannya apakah dia tahu konsekuensi? Pasti tahu, kita pun pasti tahu konsekuensi. Kenapa tetap diberikan? Saya mulai doa, saya ngerenungin saudara. Saya kalau baca tentang Alkitab ini, saya baca berulang-ulang, saya tempatkan diri saya di posisi orang ini. Dan saya belajar gini. Bahwa ada kemungkinan besar. Bahwa anak ini waktu bertanya kepada bapak minta setengah hartanya. Ini bukan pertama kali dia minta. Setuju gak dengan saya? Saya yakin permintaan ini bukan yang pertama. Setuju gak saudara? Pasti berkali-kali bahasa Jermannya ngeringi. Ngerti ngeringi? Pasti minta, ayolah pak. Pernah lihat anak kecil, ayolah pak kamu jangan mau. Itu. Pasti minta, pak come on. Kasih aku uang sekarang, aku mau pergi, aku mau ini, dia punya rencana sendiri. Dan saya yakin pertama kali anak ini minta, bapak ini pasti bilang tidak. Bapak ini berhikmat kok. No, nah. Tunggu dulu, kamu belajar dulu dari papa. Tapi anak ini tidak pernah berhenti minta harta itu, kenapa? Karena jujur, karena mungkin anak ini merasa lebih pintar dan lebih tahu dari bapaknya. Pak, aku punya rencana ini, kasih aku aja. Mungkin orang tuanya udah kasih advice, no, harus ini. Tapi dia berkata, no, kasih aja, aku tahu yang lebih baik. Banyak anak-anak sekarang merasa lebih pintar dan lebih tahu dari orang tuanya. Setuju nggak? Iya. Banyak orang sama orang tua. Banyak anak-anak sama orang tua. Dikit-dikit ngelawan. Sekarang ini bukan zamannya Facebook lagi. Udah artificial intelligence. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya. Zamannya Siska Kol dan Just No Limit sekarang ini Akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda gak mau dengerin orang tua, merasa dirinya lebih pintar. Ada di sini yang juga gitu sama Tuhan. Suka ngatur Tuhan, suka maksain kehendak sama Tuhan, suka marah dengan Tuhan saat kehendaknya tidak dipenuhi. Engkaulah anak bungsu ini. Ada orang sama Tuhan, saking ngaturnya dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak bisa ngatur, Tuhan turun saya naik. 1 hari aja saya beresin semua. Yang Tuhan siapa, manusia siapa di sini? Berapa banyak dari kita suka menjadi orang Kristen yang memaksakan kehendak kita. Memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. No Tuhan, aku maunya ini. No Tuhan, aku maunya yang ini. Not what you want, this is what I want. Dan berapa banyak dari kita yang terus dan menerus melawan Tuhan. Tanpa kita sadari. No Tuhan, aku maunya yang ini. Tuhan udah kasih ini, no Tuhan, aku maunya ini.
Dan pada satu titik saya yakin bapak ini akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permintaan ini. Karena satu alasan. Karena bapak ini ingin mengajarkan anak ini satu pelajaran yang berharga. Karena bapak ini udah bilang, Nona jangan belajar dulu sama papa. Ikut dulu sama papa. Jangan pergi dulu. Tapi berkali-kali dia membantah, dia melawan. Sampai pada satu saat, oke, I will give this to you. Aku kasih ini harta untuk kamu. Untuk apa? Bukan karena dia jahat. Karena dia ingin memberikan pelajaran yang apa Bapak Ibu Saudara? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah tidak semua rencana kita itu baik. Tetapi pelajaran berharganya adalah nanti satu saat kita akan tahu bahwa rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Itulah sebabnya Bapak ini dikasih. Supaya apa? Supaya satu saat dan datang saat itu dalam kehidupan anak ini dia sadar. Oh rencanaku ini gak baik ya. Oh rencanaku ini sebenarnya menyesatkan aku ya. Sampai pada akhirnya dia sadar, oh mestinya aku ikut sama papaku. Saudara ini sifat Tuhan saya. Dan Tuhan yang saudara sembah. Rencananya buat kita tidak pernah buruk. Rencananya pasti yang terbaik. Kasih tahu kanan kiri, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Karena itu lagu waktu yang tepat sangat memberkati banyak orang. Karena dikatakan tak selalu Tuhan menjawab. Karena seringkali yang kita minta tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tetapi sesuai dengan rencana kita. Saudara, saya yakin Bapak ini sudah mempersiapkan masa depan anaknya. Saya yakin di sini bapak-bapak yang kau punya anak, pasti engkau sudah mempersiapkan sesuatu buat anak. Apalagi Bapak di surga. Tetapi masalahnya adalah saya catat anak ini tidak mengerti maksud Bapak. Dan bukankah itu yang terjadi hari-hari ini terhadap anak dengan orang tua? Anak melawan orang tua, tidak mengikuti nasihat orang tua. Kenapa? Karena tidak mengerti maksud dari bapaknya. Loh, bapaknya maksudnya baik gitu. Bapaknya udah punya rencana yang baik buat anaknya. Tetapi kita tidak mengerti. Akhirnya apa yang terjadi? Kita membantah, kita merasa paling benar. Banyak orang seperti anak bungsu ini, saudara. Suka memaksakan kehendaknya sendiri. Baik itu dalam perjodohan, baik itu di dalam bisnis, baik itu di dalam rumah tangga, banyak hal. Kenapa? Karena di luar sana, sorry, kalau kita lihat di social media selalu ada klise-klise tertentu. Follow your heart. Pernah dengar itu? Be yourself. Apa yang terjadi? Oke, be myself, follow my heart. Setiap orang menjadi orang yang merasa dirinya paling benar dan tidak mau dengar omongan orang lain. Oh, ini satu hal yang sangat berbahaya. Saudara, Saul, pernah dengar Raja Saul? Raja pertama di Israel. Satu hari dia mau berangkat perang. Saudara, menurut firman Tuhan, rencana Tuhan nih. Rencananya Tuhan gini. Raja kalau mau perang harus mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan yang boleh mempersembahkan korban hanya satu, pendetanya. Jadi Saul harus nunggu pendetanya datang, Samuel, nabinya, baru boleh mempersembahkan korban, baru peperangannya diberkati. Nah, tapi satu hari kejadian, Saul, dia nunggu Samuel gak datang-datang. Kenapa? Pendetanya telat. Pendeta itu seringkali punya satu kelemahan. Apa? Suka telat. Karena itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Karena itu kalau pendeta suka telat, salahkan siapa? Bukan Samuel ya, salahkan pendetanya saudara ya kan. Bukan Samuel ya. Nah tetapi satu hari Samuel telat, apa yang terjadi? Saul bakar sendiri. Samuel datang. Tuhan gak berkenan. Tuhan udah pilih orang yang lain. Kenapa? Saul lebih mengikuti kehendaknya sendiri daripada kehendak Tuhan. Hati-hati loh. Kita yang memaksakan kehendak. Yosua, pernah dengar Yosua? Pernah mengalahkan satu kota besar yang temboknya besar-besar. Temboknya namanya tembok apa saudara? Yeriko. Itu ribuan orang dia kalahin. Berapa hari kemudian dia berangkat melawan siapa? Satu kota kecil namanya Ai. Bacanya aja lucu. Ai. Cuma A kecil.
It's a small town. Tapi dia berangkat, dia gak minta Tuhan. Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa, ini yang harus kita lawan. Apa yang terjadi? Di saat Yosua pergi ke kota itu, hancur semuanya. Dikejar banyak orang Israel mati. Kenapa? Karena banyak orang lebih menuruti kehendaknya sendiri daripada kehendak Tuhan. Hati-hati ya dengan istilah follow your heart. Karena banyak hati kita yang belum sehat. Banyak hati kita masih dipimpin dengan hal-hal yang tidak benar. Saudara, saya katakan kehendak kita sendiri itu bahaya. Sama-sama katakan bahaya, bahaya, bahaya. Kenapa bahaya? Karena yang pertama, karena seringkali kehendak kita dipimpin oleh hawa nafsu. Benar gak saudara? Banyak keputusan-keputusan, keinginan, kehendak kita. Dipimpinnya sama apa? Hawa nafsu. Kita ingin kaya, kita ingin ini. Sampai ada anak muda satu kali pernah datang sama saya. Pastor tolong doain. Apa? Cewek gini, masih muda. Iya, doain perjodohan saya. Oh iya, kenapa? Saya kepingin punya pacar. Oh iya, yang mukanya kayak Lee Min Ho. Padahal saya lihat mukanya. Oh astaga Tuhan, ampuni. Ya kan gak cocok sama Lee Min Ho saudara. Ya kan saya lihat, oh gitu, iya. Terus saya mau pacar ini kaya. Oh iya, terus apa lagi? Kalau bisa punya toko emas. Terus apa lagi? Anak tunggal. Terus apa lagi? Orang tuanya sakit-sakitan. Haleluya saudara. Padahal dia sendiri. Saya mau bilang sama dia. Dek, kalau kamu dapat dia, kamu diberkati. Itu berkat besar buat kamu. Tapi buat dia yang kayak Lee Min Ho dapat kamu. Itu musibah terbesar dalam kehidupan dia, dek. Tapi gitu kan banyak orang, wah keinginannya semua dari hawa nafsu. Ada bapak datang sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya mau punya hikmat sebesar Salomo. Hebat. Tapi pastor, ada tambahannya apa? Saya mau punya 1/10 istrinya Salomo. Ampuni dia saudara. Bayangin dari 1000 1/10 berapa saudara? 100. Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. 100 istri. Satu aja susah kan Pak? Nggak ada bapak-bapak. Apalagi 100. Kadang-kadang keputusan kita berdasarkan hawa nafsu. Kita mau sukses buat apa? Supaya dilihat orang. Kita mau sukses supaya apa? Orang yang rendahin kita bisa lihat kita sekarang. Kita mau nyombongin diri kita sama mertua. Kita mau nyombongin diri kita sama ipar. Hati-hati. Bisa salah jalan. Yang kedua, kenapa rencana kita, kehendak kita itu bahaya? Karena yang kedua, karena seringkali kehendak kita tidak pakai doa. Ulangi sama-sama, tidak pakai apa saudara? Sering gak doa. Kita jangankan rencana. Kita makan bakso aja kadang-kadang lupa doa. Udah masuk. Baru ingat doa. Dan yang ketiga, kehendak manusia bahaya. Kenapa? Pikirannya jangka pendek. Anak ini pikirannya jangka pendek. Maunya senang-senang, maunya enak-enak. Apa yang terjadi? Hancur hidupnya. Saudara, Tuhan itu tahu lebih baik lah daripada kita. Tapi seringkali kita yang gak mau lihat dan kita memutuskan untuk tidak mau lihat. Kita yang memaksakan, oh aku tahu, aku maunya seperti ini. Semua harus mengikuti saya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, not everything in life has to be what you want. Tidak semua hal di dalam kehidupan kita harus seperti yang kita mau. Tapi seharusnya apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita berkata bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan kita akan lihat perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Sayangnya anak ini, anak bungsu ini, sadarnya terlambat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dia sadarnya. Waktu dia sudah di kandang babi. Di saat dia mau makan ampasnya makanan babi saja dia tidak diperbolehkan. Itulah manusia Pak, Bu, saudara yang masih muda. Kita sering merasa rencana kita yang lebih baik. Anak muda ini, anak bungsu ini merasa rencananya itu baik. Oh nanti aku jual semuanya, temanku banyak, uangku banyak, everything will be good. Tapi seringkali dalam hidup, tidak semuanya itu benar. Banyak orang akan pada akhirnya melihat di saat kekayaan sudah ada, dia tidak menemukan damai sejahtera. Dan di saat kekayaan itu hilang, teman-teman yang dulu pernah ada tiba-tiba menghilang. Dan saya khawatirnya banyak orang Kristen hari-hari ini yang memaksakan kehendak, engkau akan sadarnya terlambat. Saat engkau mengejar banyak hal dalam hidupmu, menurut kehendakmu bukan menurut Tuhan.
Tetapi pada akhirnya saat engkau sudah mengalami masalah persoalan, baru engkau sadar. Doa saya tidak sampai engkau terlambat baru engkau sadar. Yang setuju katakan amin. Hari ini Tuhan ingin menyampaikan satu firman supaya kita sadar. Kasih tahu kanan kiri, sadar, sadar, sadar. Jangan hidup sekedar sesuai dengan kehendak kita. Tapi ikutlah kehendak Tuhan. Jangan tunggu di kandang babi. Jangan tunggu engkau terpuruk. Jangan tunggu engkau ditipu. Jangan tunggu engkau hancur. Baru engkau sadar. Tapi selagi engkau masih di jalan yang tepat. Selagi engkau masih beribadah di tempat ini, engkau masih cinta Tuhan. Pastikan jangan biarkan kehendakmu yang menguasai hidupmu. Tetapi biarlah seperti Yesus kita bisa berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi dalam kehidupanku. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang kedua. Yang pertama kita tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua kita baca di ayat 14 sampai 16. Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Yang kedua, Lukas 15 ayatnya ke-14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semua udah habis. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa Bapak Ibu Saudara? Babi. Saudara, saya mau beritahu, babi itu anugerah terbesar buat orang Kristen. Oh, ada yang amin. Pak, Yesus anugerah terbesar, Pak. Tapi saudara jujur gak? Babi enak gak saudara? Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus ampuni. Kalau kita udah lihat babi apalagi udah dipanggang. Apalagi udah ditore. Saya yakin saudara lihat muka saya udah lihat casio sekarang ini saudara. Kita udah lapar. Aduh habis ini mau makan apa ya? Dibawa ada babi apa ya? Gitu kan. Saya mau beritahu. Babi itu enak dimakan. Tapi saudara kalau menjaga babi tidak seenak memakan babi. Coba bayangin saja kalau saudara pergi ke Bali lalu ke Pak Malen. Bukan makan babi tetapi menjaga babinya Pak Malen. Betapa menderitanya kita, betapa kotornya, betapa baunya, betapa merendahkannya di saat kita disuruh makan makanan babi. It came to that. Anak ini kehilangan semua, dia menjadi melarat. Dan dia harus jaga babi. Tidak ditentukan tapi ini waktu yang cukup lama. Saudara, yang kedua, sifat Tuhan kita yang harus kita ketahui adalah dia bukan hanya rencananya yang terbaik, tetapi yang kedua, Tuhan kita, Bapa kita di surga, seringkali harus tega membiarkan kita. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Dia harus apa saudara? Tega membiarkan kita. Anak ini kehilangan semua. Akhirnya harus jaga apa? Babi. Saya yakin gini. Ini kan bapak ini kan kaya. Ya enggak? Punya hamba banyak. Kira-kira bisa enggak bapak ini kirim hambanya untuk mengikuti anaknya? Bisa. Dan saya yakin pasti. Pasti. Saudara yang punya anak aja. Anak saudara pergi mana? Saudara pasti ingin tahu. Telepon. Kalau perlu saudara ikuti. Ya enggak? Saya yakin bapak ini pasti juga keep up. Selalu tanya dan mengetahui kabar dari anak ini. Apalagi bapak ini menggambarkan Tuhan kita yang maha tahu. Tahu dia. Tetapi kita lihat di sini bapak ini membiarkan. Dibiarin. Coba saudara lihat di sini. Sepertinya kayak loh. Pertanyaan saya coba bantu saya jawab. Bisa gak bapak ini datang ke kandang babi itu dan bawa anak ini pulang? Kenapa enggak? Seringkali dalam hidup kita, saudara yang lagi sakit hari ini, saudara baru didiagnosa, apapun itu. Terus bisa enggak Tuhan sekejap ini sekarang menyembuhkan penyakit saudara? Bisa? Kok enggak? Saudara hari ini yang punya hutang banyak, saudara lagi stres, saudara habis ditipu atau apapun. Bisa enggak Tuhan tiba-tiba kirim uang menyelesaikan semua hutang saudara? Bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang apa? Dia kaya, dia bisa ngelakuin semua. Tapi why not? Kenapa Tuhan tidak melakukan itu dalam kehidupan kita? Karena seringkali ini sifat Bapa kita di surga. Seringkali dia harus apa? Tega membiarkan kita. Meskipun seringkali kelihatannya, loh kok tega? Tetapi itulah sifat Tuhan kita. Kenapa? Pernah merenungkan kenapa kita ini memanggil dia Bapa? Seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa. Doa apa? Bapa, kenapa gak doa mama kami? Kenapa gak mama kami di surga? Kenapa Bapa? Ada orang, wah Tuhan berarti diskriminatif terhadap wanita. No, jangan terlalu seperti itu.
Tetapi Tuhan mengerti satu hal yang kita nggak tahu. Di dunia ini setiap orang, kita punya 2 roh. Berapa roh saudara? Roh apa? Bukan Roh Kudus maksudnya. Yaitu yang pertama yaitu roh maternal. Apa itu roh maternal? Roh maternal adalah roh atau spirit keibuan. Ibu-ibu semua punya insting untuk apa? Melindungi anaknya. Saya tahu hujan saudara ya. Saudara banyak yang lihatin, iya itu hujan namanya saudara ya. Kalau saudara belum pernah lihat nanti keluar, ayo kita hujan bareng-bareng. Sepertinya pertama kali saudara lihat hujan. Loh apa itu? Apa itu? Kok rasanya kok gak pernah dengar ya? Jadi saudara lihat saya jangan lihat hujan. Nanti hujan masih ada ya. Saya kan habis ini mau ke belakang. Oke, kembali ke firman Tuhan saudara ya. Jemaat ini lucu ada hujan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Saya kadang-kadang lucu lihat jemaat ya. Sampai mana saya tadi? Sampai kena hujan ini saya sampai mana? Sampai mana saya tadi? Nah, roh maternal. Nah, ibu ini kalau jaga anaknya pasti jaganya ekstra. Setuju gak? Ibu ini pasti ngelindungin anaknya. Kalau bisa anak ini jangan diganggu. Benar gak? Ada istilah, kalau saudara lihat binatang, ada beruang gitu. Yang biasanya jaga anaknya siapa? Mother bear. Wah gak bisa. Gak ada father bear, gak ada mother bear. Dilindungi, ya kan? Dilindungi. Kalau ada apa-apa, wah, coba ibu-ibu di sekolah, anaknya diganggu. Waduh. Ibu-ibu kalau udah marah anaknya diganggu, setan aja minder. Kamu gak tahu, kamu gak tahu. Nah itu. Coba bapak-bapak, ngalah aja biarin. Coba kalau ibu-ibu, gak bisa. Ibu-ibu Indonesia itu paling top. Apalagi masalah nawar. Berapa bajunya? 250, 50. Setan di sebelahnya, lihat itu tutup muka, minder. Aku aja setan nawarnya gak kayak gitu kan. Nah tapi itulah wanita gitu. Itulah wanita. Menjaga kalau bisa. Coba anak ke luar negeri, sekolah luar negeri. Yang nangis di airport siapa? Sampai sana telepon mama ya. Padahal minggu depan mau ke sana. Itulah wanita. Kalau perlu anak ini jangan jauh-jauh. Kalau perlu anak ini, coba kalau bapak jaga anak. Anak mau jatuh, mau terbalik, mau jungkir balik, biarin. Oh jatuh, pakai betadin. Kenapa? Itu roh paternal. Roh paternal bukan hanya ingin menjaga, yes dia ingin menjaga. Tetapi dia ingin anaknya menjadi lebih baik. Dan kalau perlu, kalau anak ini mengalami hal buruk untuk membuat dia jadi lebih baik. Dia biarkan. Kenapa? Karena dia tahu lewat hal-hal buruk, anak ini belajar menjadi lebih baik. Bahkan menjadi lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, tepuk tangan yang kasih. Karena itu Bapa kita di surga. Kenapa? Karena Bapa di surga tidak hanya ingin menjaga saudara, tetapi Bapa di surga pasti ingin saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak kita ingin kita jadi lebih baik. Bapak kita ingin kita belajar. Yes, meskipun kita seringkali jatuh, tetapi ingat Tuhan mau perkenalkan dirinya. Meskipun ia jatuh, tidak akan pernah apa? Tergeletak. Jatuh, yes dia jatuh. Yes, dibiarin jatuh. Tetapi tidak pernah tergeletak sebab ada tangan Tuhan yang apa? Menopang tangan. Mungkin saudara hari ini juga mengalami hal seperti itu. Pastor, kok Tuhan biarin saya ya? Saya sakit, saya udah habis banyak ke dokter, kok Tuhan biarin saya ya? Dengar saya baik. Seringkali Tuhan membiarkan saudara. Kenapa? Karena dia ingin engkau lebih baik. Mungkin ia membiarkan engkau tetap sakit. Buat apa? Supaya di saat engkau sembuh nanti engkau bisa menjadi kesaksian yang dahsyat buat banyak orang. Pak Pendeta, masalah saya, keuangan saya. Ini sangat buruk sekali. Kenapa kok Tuhan gak tolong saya, kok Tuhan membiarkan saya? Ya. Karena dia ingin engkau belajar untuk tidak mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Melainkan mengandalkan Tuhan yang setuju katakan amin. Pak kenapa Pak? Saya masih muda, saya udah kerja. Saya udah mencoba semua cara. Saya kok gak kaya-kaya. Kenapa? Karena mungkin Tuhan tahu engkau masih boros. Baru dapat uang dikit udah cicilan 12 bulan 0%. Dan karena itu dia ingin membuat saudara dan saya bertumbuh, membiarkan kita supaya kita belajar. Sehingga saat kita diberkati, berkatnya bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Saya tidak mau jemaat Tuhan di sini menjadi orang sukses hanya 5 tahun lalu jatuh. Saya tidak mau lihat anak-anak muda di GSJS baru 5 tahun kau berhasil, kau viral lalu tiba-tiba engkau tidak diperhitungkan lagi.
Tapi saya ingin setiap orang di ruangan ini, jemaat yang saya gembalakan, menjadi orang yang suksesnya bukan hanya 1-2 tahun. Tapi sampai anak cucumu, kau bisa menurunkan berkat. Kau bisa memberkati mereka, mempersiapkan mereka. Bagaimana caranya? Dia seringkali harus membiarkan kita. Kasih tahu kanan kiri, seringkali harus dibiarin. Orang yang benar-benar mengasihi pasti membiarkan. Coba anak saudara, belajar jalan. Umur 2 tahun, belajar jalan. Terus jatuh. Saudara ngomong apa? Udah nak, gak usah jalan lagi nak. Tak gendong mama sampai seumur hidup gitu. Anak saudara belajar nyetir. Dia belajar nyetir. Dia gak bisa parkir. Saudara ngomong apa? Oh nak, kalau kamu gak bisa parkir gak apa-apa. Kamu nyetir aja. Nanti kalau parkir biar papa. Terus nanti umur 90. Gak apa-apa nak. Gak apa-apa nak. Kamu gak bisa parkir. Papa gak parkir. Come on. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Saudara berkata, no, harus bisa. Lupa gak bisa, susah. No, harus bisa. Kenapa? Karena sebagai seorang bapak engkau pasti ingin melihat anakmu jadi pribadi yang lebih baik. Halo? Kenapa kita dibiarkan? Yang pertama supaya kita jadi dewasa. Kalau enggak dewasa-dewasa. Yang kedua supaya menambah kapasitas. Yang ketiga supaya menjadi lebih kuat. Kapan Yusuf menjadi dewasa? Kapan Yusuf menambah kapasitas? Kapan Yusuf menjadi lebih kuat? Di penjara. Kapan? Di rumah Tante Poti. Saat dia satu hari lagi kerja tiba-tiba dipanggil sama Tante Girang itu. Cup. Akhirnya tante, iya tante, ayo sama tante ya. Yusuf ngomong apa? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. No, dia bilang no, dia lari. Tapi akhirnya diapain? Difitnah, Tuhan biarin gak? Tuhan biarin. Mungkin Yusuf bisa berkata, tante, siapa yang memperkosa tante? Sorry ya tante, alot. Siapa juga yang mau memperkosa. Tapi apa yang terjadi dibiarin sama Tuhan. Masuk penjara, di penjara dilupakan. Kapan dia belajar? Di saat dia harus melewati itu, saat dia dibiarin Tuhan. Akhirnya apa? Dia menjadi Perdana Menteri. Daud harus mengalami Goa Adulam baru dia menjadi raja atas seluruh Israel. Gideon harus bersembunyi dulu. Mengalami ketakutan yang besar sebelum dia mengalahkan orang Midian. Seringkali Tuhan membiarkan kita bukan karena Tuhan jahat. Tapi supaya kita pada akhirnya bisa mengerti, saya catat di sini bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada dekat Bapa kita di surga. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan jangan hanya satu orang. Kalau saudara tidak tahu itu beledek namanya. Tidak ada tempat yang lebih aman dari Bapa kita. Nanti pada akhirnya kita sadar, oh iya ya. Anak ini pada akhirnya sadar. Iya, dia akhirnya lagi kasih makan babi, dia aduh lebih enak di rumah bapakku ya. Benar orang Kristen kan gitu. Ngomongnya Kristen, tapi gak ke gereja gitu. Carinya di luar. Carinya di luar, senangnya cari di luar, hura-huranya. Ingin cari damai di luar, kesenangan di luar. Dia gak cari di Tuhan. Dibiarin tuh sama Tuhan. Bisa gak Tuhan paksa mereka ke gereja? Bisa, tapi dibiarin. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan kita iri kepada orang fasik. Loh Pak Pendeta, dia gak pernah ke gereja kok tambah kaya ya? Pak dia gak pernah pelayanan, dia gak pernah ke gereja. Dia selalu hidup dalam dosa. Kok hidupnya kelihatannya enak ya? Dengar baik, mereka lagi dibiarin sama Tuhan. Karena pada akhirnya satu hal yang saya ingin saudara ingat. Saudara boleh cari di luar, saudara yang masih muda cari di luar, mencoba semua cara, mencoba di dalam minuman, mencoba dalam seks bebas dan lain-lain. Saudara boleh cari di luar sana. Pada akhirnya engkau akan menemukan bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain di saat saya dekat dengan Tuhan. Daud menyadari itu dan dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud punya semua kekayaan Pak. Daud punya semua wanita Pak. Daud punya segalanya di dalam kehidupannya. Tetapi pada akhir hidupnya dia berkata, bukan hanya dekat uang saya tenang. Bukan hanya dekat kerajaan saya tenang. Bukan hanya dekat yang namanya istana saya tenang. Tetapi hanya dekat siapa? Yang percaya mau kasih tepuk tangannya boleh meriah. Bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri. Dan yang ketiga yang terakhir, baca ayat terakhir sambil bangkit berdiri. Lukas 15 ayat 20. Dia punya rencana yang terbaik buat kita. Dia selalu seringkali membiarkan kita meskipun kelihatannya tega. Tetapi karena dia mengasihi kita. Tetapi yang ketiga baca sama-sama di ayat terakhir. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh apa saudara? Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul
Dan mencium dia. Saudara yang ketiga, dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan, aku dikasihi Tuhan. You are so loved by God. Tahu gak, kita ini orang sangat dikasihi, dicintai Tuhan. Anak ini sudah menghabiskan harta, dihabiskan semua. Dia mengecewakan ayahnya, tetapi di saat dia pulang, dirangkul, dicium tuh anak itu. Di sini menunjukkan kasih Tuhan yang sempurna. Kasih apa? Kasih Kasih agape tidak pernah pandang kesalahan, tidak pernah mengingat kesalahan. Kasih agape akan tetap mengasihi, mengampuni, memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Karena kasih itu tidak pernah habis dan kasih itu sempurna buat kita. Anak ini bilang di dalam pikirannya, mungkin seperti kita pikir. Aku sudah ngelakuin ini, aku gak layak dipanggil anak. Aku akan pulang, aku akan jadi hamba. Tetapi di saat dia pulang, Bapak ini merangkul dia, memberikan dia cincin dan berkata, kita berpesta sebab anakku pulang. Saya mau beritahu, setan akan seringkali membuat saudara berpikir seperti itu. Kau gak layak jadi anaknya. Kau udah kotor, kau sudah salah. Kau sudah banyak mengecewakan. Saya mau beritahu. Sekali anak tetap anak. Saudara punya anak sesalah-salahnya dia. Sekali anak tetap. Pertanyaan saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Saat anak saudara membuat kesalahan, apakah ada yang bisa mengubah status dia sebagai anak? Sekali anak tetap anak. Jangan pernah berpikir Tuhan benci dan membuang saudara. Anak kok. Anak itu boleh serusak apapun, tapi saat dia kembali pulang, dia akan diterima oleh ayah ibu. Saya berkata, Pak Pendeta, tapi ayah saya, ibu saya tidak menerima saya. Itu di dunia. Tetapi kembali saya berkata tadi, Bapak kita di surga itu Bapak yang baik. Dia bukan seperti orang tuamu yang menolakmu. Tangannya selalu terbuka. Tidak ada yang bisa merubah status kita sebagai anak. Bukankah itu hebat? Bukankah itu berkat yang melebihi semua kekayaan di dunia? Di saat kita bisa salah, tapi Tuhan tetap kembali, it's okay. You are my son, you are my daughter. Dan tidak ada yang bisa merubah kasihnya loh. Kepada saudara, nothing's gonna change his love for you. Gak ada yang bisa ngerubah. Dan itu semua dimeteraikan di atas kayu salib. Mari kita angkat roti dan anggur kita. Kenapa hari ini saya memutuskan untuk tetap mengadakan perjamuan? Jumat besok kita juga perjamuan. Karena perjamuan ini benar-benar menunjukkan poin saya. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Anaknya yang tunggal aja diberikan buat saudara dan saya. Ayo dengan bangga angkat roti dan anggur saudara.